sering ada orang kayak suara lagi mandi, padahal nggak ada yang lagi mandi di situ. Bahkan ada pernah dengar ada yang suara kayak orang lagi nyuci, kayak orang nyuci pakaian. Itu kayak apaan? Wah itu gordeng ya, gordeng. Itu bukan apa-apa. Tapi sekali lagi kalau gordeng kan pasti diem kan? Iya. Ini kayak ngejar kita tuh, kayak nyamperin kita kan. Saya perhatiin tambah panjang. Karena berdua kan kita ngecek, pas lihat ke atas ada posisi cewek kebalik. Istilahnya badan di atas, si Valai di bawah. Akhirnya kita tenangin kan, ada apa? Jadi pas area keluar dari toilet itu kan ngelewatin tempat perbaikan itu, tempat servis. Nah di situ ada tempat sampah. Dia ngelihat di atas tempat sampah itu kayak ada pot bunga. Coba pas tadi kita lewat juga nggak ada pot bunga di situ kan. Dia perhatiin, dia center. Tahu apa Bang? Halo sahabat lonceng, kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini nih gue udah kedatangan lagi narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya nih sama sahabat lonceng. Narasumber gue kali ini adalah seorang security yang dia udah mengawali karirnya menjadi seorang security dari tahun 2004 hingga saat ini. Berarti sudah 18 tahun beliau ini menjalani profesi ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, Bang Firman. Halo Bang. Halo. Nih, jadi Bang Firman ini mau nyeritain tentang pengalamannya, tentang kejadian-kejadian horor yang Bang Firman alami selama menjadi security ya Bang ya, dari 2004. Itu Betul. bisa diceritain dikit nggak sih Bang? Kejadian horornya tuh di mana aja yang Bang alami? Ya ada beberapa tempat ya, dari pertama awal saya kerja itu. Ya yang awal saya kerja ini yang mau saya ceritain awal dulu nih. Dari pas pertama saya di security di tahun 2004 di daerah Jakarta Pusat. Itu apa tuh? Apartemen. Kebetulan ya? saya awal kerja jadi security itu ya di sebuah apartemen di daerah Jakarta Pusat. Oke, terus yang ininya, keduanya di mana? Keduanya masih di apartemen juga. Oh, tapi beda ya? Beda-beda, itu di daerah Jakarta Selatan. Oke. Sampai yang terakhir ini? Yang nanti bakal terakhir yang di daerah Cibubur, tapi itu di sebuah showroom mobil. Betul. Oke. Itu tadi jadi ringkasan cerita dari Bang Firman ini. Pokoknya jangan ada yang di skip videonya, tonton dari awal sampai habis. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan subscribe channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, langsung datang ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Firman ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita dan DM aja cerita kalian berbentuk VN ya pastinya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi 2004 itu awal saya menjadi security. Ya sebelumnya kan saya bekerja bukan di bidang security, saya di karyawan pabrik lah, operator biasa. 2004 saya resign ya, dari kerja, akhirnya ya jadi security itu. Awal saya di security ditempatin di daerah Jakarta Pusat di sebuah apartemen. Oke. Nah, kejadiannya itu juga gak lama lah saya jaga di situ, sekitar 2-3 bulanan saya jaga di situ. Baru saya ngalamin kejadian seperti ini. Oh. Iya. Waktu itu pas lagi jaga shift malam, kita kan kerja 2 shift. Nah kebetulan saya tuh masuk shift malam itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. 12 jam berarti? Betul, ya, 12 jam. Nah jadi di apartemen itu ada 6 tower. Nah kebetulan yang pas kejadian itu saya jaga di tower 6. Nah tower 6 itu posisinya di paling belakang. Oke. Paling belakang ya, istilahnya agak sepi juga lah. Iya, udah Area dalam juga ya. ya, udah agak ke dalam, dari pintu masuk agak jauhan lah. Sekitar jam, masih belum terlalu malam juga sih, jam 1 kurang lah waktu itu kejadiannya. Awalnya ada penghuni apartemen, ibu-ibu, dia minta tolong saya buat antar barang, bawa barang gitu,
pulang dari entah tuh dari mana belanja atau gimana, orang bawaannya agak banyak juga tuh. Berarti ini masih di lobi nih? Masih di lobi ya, karena kebetulan kan security jaga di area lobi tuh. Oke. Ada semacam resepsionis lah kayak Iya, 2004 yang nggak saya kayak sekarang mungkin ada resepsionisnya. Kalau dulu kan masih security yang stay di lobi itu kan. Iya. Nah, dia minta tolong saya untuk bawa barang ke lantai 20. Kebetulan si ibu itu tinggal di lantai 20. Saya bawa ke lantai 20. Antar barang itu kan. Dari ibu itu masuk. Saya pulang nih, balik lagi ke area kerja saya kan, ke area lobi itu. Nah, pas masuk lift, di lantai 4, lift kebuka tuh. Buka sendiri? Kebuka sendiri. Kan normalnya kalau lift kebuka pasti ada yang naik kan? Benar. Iya, ada yang naik tuh. Ini kebuka, tapi saya lihat nggak ada orang. Iya. Di area lobi lift itu tuh. Ini siapa? Kok nggak ada orang? Saya udah pastiin nggak ada orang. Saya pencet tuh pintunya untuk pintu lift tuh. Nggak mau ketutup. Lah, kok nggak mau ketutup tuh? Keluar saya tuh dari lift itu kan. Nah, pas saya keluar, pintunya ketutup si liftnya. Langsung turun ke bawah. Waduh, ya mulai. Saya lihat tapi nggak ada orang. Saya perhatiin, pas saya coba lagi kan, pencet lagi lift supaya naik lagi ke lantai 4 itu kan. Pas saya nunggu, dan saya juga nggak tahu itu datang dari mana. Di belakang saya ada orang. Cuma posisi dia menghadap bukan ke arah saya. Kan di lobi itu kaca ya ruangannya ya, jadi bisa melihat ke view ke luar lah istilahnya kan. Yeah. Nah, si orang tersebut ngadepnya ke arah view keluar sana. Saya perhatiin jangan-jangan dia atau itu tadi yang mencet lift. Cuma pas saya keluar emang nggak ada kan. Saya pencet-pencet liftnya nggak mau naik-naik juga tuh. Wah, kelamaan saya bilang kan. Saya akhirnya turun lewat tangga darurat. Lift satu pun juga nggak mau naik lagi. Saya turun lewat tangga darurat. Udah tuh. Akhirnya saya balik lagi ke lobi itu. Ke lobi ya lewat tangga darurat tersebut tuh. Jadi saya nggak naik lift itu. Turunnya itu. Saya lewat tangga darurat. Pas saya lagi udah di lobi. Ya seperti biasa kan, kok security kan jaga ya bikin laporan kan. Ada buku mutasi kayak gitu. Nah, pintu lift kebuka lagi tuh. Di area lobi ground floor itu, di tempat resepsionis jaga itu kan. Kebuka lagi, nggak ada orang keluar dari lift tersebut. Dan nggak ada yang masuk juga. Ya, kalau ada yang masuk pasti kan lewat saya kan. Soal saya di lobi situ kan. Kok nggak ada yang keluar? Saya perhatiin, ketutup, naik lagi tuh. Kan kelihatan ya, dia berhenti di lantai berapa itu kan. Ada displaynya tuh. Display naik apa turunnya, terus dia berhenti di lantai berapa kan ada tuh. Saya perhatiin kan. Dia berhenti di lantai 4. Berhenti di lantai 4. Semua ada yang manggil kan di lantai 4, ada yang mau pakai lift kan. Udah. Saya nggak perhatiin lagi tuh, biarin aja. Turun lagi liftnya. Ke lobi lagi. Kebuka nggak ada orang lagi. Nah, ya sebagai security kan saya harus ngecek juga kan ada apa trouble atau gimana kan. Benar. Saya cek, saya masuk ke lift, saya pencet ke lantai 4. Ya takutnya ada orang iseng atau gimana, atau memang ada trouble lah atau di situ. Nanti kan saya bisa lapor ke pihak maintenance atau maintenance buildingnya situ kan. Saya ke lantai 4, saya keluar. Ada orang yang tadi saya lihat tadi, yang waktu saya pertama mau turun itu kan. Saya samperin tuh, maksud saya mau nanya, orang tersebut mau pakai lift, mau kemana, atau ada keperluan apa kan, saya sebagai security kan emang sudah seharusnya seperti itu kan. Benar. Pas saya mau samperin, dia masuk ke area unit tuh. Kan antara lobby lift, koridor itu kan ke tiap-tiap unit apartemen kan ada tuh. Masuk ke situ, saya ikutin, udah nggak ada. Udah hilang. Udah nggak ada. Tapi nggak hilang atau enggak saya nggak ngerti juga. Orang pas seksi udah nggak ada, tapi bisa secepat itu kan saya nggak ngerti juga tuh. Masuknya ke unit berapa, ke ruangan berapa kan orang nggak ada nih. Saya masuk terus kan ke lorong itu kan. Nah kebetulan kan lorongnya kan betul-betul kan letter U tuh. Iya. Ya kita masuk nanti keluarnya ke area lobby lift lagi kan. Saya ikutin, nggak ada siapa-siapa. Udah, saya turun lagi tuh lewat lift lagi kan. Lama nggak bang jedanya bang? Dari abang ngikutin dia itu pas dia belok tuh, pas dia masuk koridor tuh. Lobby lift itu kecil juga sih, nggak terlalu luas-luas juga. Ya kalau logikanya mah
Begitu saya ikutin pun ya, seenggaknya begitu dia masuk, saya tahu kan dia masuk ke unit berapa atau unit berapa, saya pasti tahu lah. Pintunya pun bunyi ya? Pintunya pasti bunyi kan, ada orang buka kunci atau gimana kan. Nah, ini enggak. Nah, singkat cerita saya turun lagi, begitu kebuka, saya lihat ya orang yang tadi di atas sudah ada di toilet, di arah pintu toilet kan. Ya itu bingung juga kan, dia lewat mana istilahnya kan. Apakah dia pas saya muter dia keluar, nggak ngerti juga kan. Setelah di toilet, nah, orang yang tadi udah ada di bawah, sekarang udah di area lobby bawah. Toilet saya ikutin kan, saya masuk ke toilet itu. Ya, saya mau nanya gitu kan, keperluannya apa, ada keperluan apa, atau ada yang bisa saya bantu kan, ya, sebagai security kan seperti itu lah istilahnya kan. Saya masuk ke toilet, nggak ada orang. Toilet itu kan di area lobby itu ada tiga toilet, terus ada wastafel. Misalnya nggak ada orang. Lah ini orang lewat mana? Ini orang lewat mana istilahnya kan? Udah, saya balik lagi ke area lobby lift itu kan. Orang itu udah ada di depan pintu lift. Ya harusnya kan dia lewatin saya kan, kalau dia dari toilet itu. Oh, ini udah ada di depan pintu lift lagi kan. Dan udah masuk ke lift. Saya perhatiin ya berarti di lantai 4 itu juga. Dari tadi perasaan lift bolak-balik ke lantai 4 terus ya kan. Karena melihat ada kejanggalan kayak gitu ya, feeling security lah saya kan, dari segi keamanan kan saya juga harus tahu kan, harus ngecek juga. Saya kontak teman saya tuh, kan ada bagian patroli itu, kalau security itu kan ada yang jaga, saya ada bagian patroli juga kan. Saya kontak teman saya lewat pakai HT tuh, bagian patroli. Ya jeda sekitar 15 menit lah, dia datang tuh. Ada apaan? Ya saya ceritain tuh kronologisnya dari tadi kan. Yaudah kita cek aja ke tempat gitu. Orangnya itu perawakannya gimana Bang? Tinggi besar juga enggak, biasa aja. Cuma si wajah itu saya nggak lihat. Soalnya pas tiap kali saya lihat dia posisi lagi ngebelakangin terus. Rambutnya pendek kah cowok? Rambutnya pendek, cowok dia, cowok. Dia pakai celana pendek juga, kayak celana sport kayak gitulah. Pakai kaos biasa ya. Cuma ya wajah itu saya nggak ngelihat karena posisinya dia ngebelakangin saya terus kan. Kita cek lagi tuh berdua sama teman saya tuh. Cek keluar dari itu, ada lagi dia di situ. Dengan posisi yang sama di area lobby lift lantai 4 itu. Nah, saya langsung ke teman saya yang bagian patroli itu. Nah, itu tuh orang yang tadi saya lihat tuh. Yaudah kita samperin, kita tanyakan keperluannya apa. Kita ikutin ya. Sama dia masuk tuh, pas kita samperin dia masuk juga tuh ke area koridor unit itu, kamar-kamar itu kan. Dan sama kejadiannya. Nggak ada lagi. Akhirnya kita bagi tugas kan. Saya nunggu di lobby lift. Nah, teman saya patroli ngecek ke koridor itu kan. Takutnya begitu saya di situ orangnya keluar atau gimana kan saya tahu kan bisa ngecek. Tapi nggak ada. Cuma saya bilang nggak ada di situ. Wah, gimana ceritanya? Sebelumnya orang cepet banget istilahnya kan. Yaudah kita turun lagi aja. Ya, udah pastiin tuh nggak ada orang, nggak ada apa kan. Nah, paginya baru tuh saya tahu ada cerita dia pas saya libur, ternyata 2 hari yang lalu itu pas saya lagi libur ada kejadian, ada penghuni apartemen itu yang meninggal di lantai 4 tersebut. Oh. Iya. Jadi kemungkinan sih udah berapa hari karena sih meninggal kan di bathtub tuh. Meninggalnya di bathtub. Di bathtub ya. Jadi ketahuannya itu sama pihak office boy. Karena ada air keluar kan dari pintu unitnya itu, pintu kamarnya keluar. Ya, office boy itu laporan ke pihak security lapor ke pihak pengelola apartemen untuk ngecek, istilahnya kan harus ada izin juga kan istilahnya. Pas dicek ya ternyata di unit tersebut penghuninya itu udah meninggal dan kemungkinan sih udah 3-4 hari karena udah posisi juga udah bengkak juga, istilahnya udah di air ya. Di air ya, di bathtub itu dia. Akhirnya saya ambil kesimpulan, jangan-jangan dia pas saya tanya tuh sama teman saya yang pas kejadian waktu korban meninggal itu, saya bilang yang meninggal cowok apa cewek? Cowok katanya.
Terus pas dia meninggal gimana? Ya dia posisi lagi mau mandi, pakai celana pendek dan masih pakai kaos. Sama ya. Jangan itu dia, jangan itu dia soal itu. Waduh ya, karena saya nggak tahu, saya juga nggak mungkin kok pas kejadiannya saya tahu ya, saya juga langsung ngeh gitu kan. Tapi karena pas kejadiannya itu pas saya lagi libur, ya saya juga nggak tahu. Dan itulah istilahnya awal saya jadi security, saya nemuin hal yang ya kalau saya anggap sih kayak di luar nalar juga sih istilahnya kan. Tapi ini pengalaman Bang Firman kah pertama yang ketemu yang aneh-aneh kayak gitu, apa sebelumnya udah pernah mengalami Bang? Kok sebelumnya istilahnya namanya itu pasti ada lah, cuma istilahnya yang pas real saya lagi dalam kondisi sadar, dalam kondisi itu ya itulah istilahnya kan. Iya. Kok sebelumnya mungkin ya hanya sekedar karena kita kan di bawah alam sadar bagaimana kita nggak ngeh juga kan. Iya. Tapi itu saya posisi lagi kerja, lagi kondisi sadar, saya nggak lagi tidur atau gimana. Ya itulah yang baru saya alamin itu ya pas saya awal kerja di security. Itu pada tahun 2004 ya. 2004 ya. Dan sampai sekarang pun ya berarti udah 18 tahun ya. Saya juga nggak ngerti juga itu siapa gitu kan itu. Iya. Selang berapa tahun kemudian lah. Tapi jeda lama juga itu. Oh, ini udah beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian lah. Dan kejadian juga sama di apartemen juga. Apartemen yang sama apa? Bukan beda. Beda. Oh, udah pindah. Ya kemarin itu yang kejadian 2004 itu saya di Jakarta Pusat. Nah ini yang kejadian lagi di Jakarta Selatan. Apartemen di Jakarta Selatan. Apartemen di Jakarta Selatan ya. Nah posisi sama. Pas saya lagi masuk malam juga itu. Kan saya kebetulan ditugaskan jaga di area podium lah sebutannya itu. Jadi situ ada kolam renang, ada taman, ada lapang basket, lapang tenis isinya kan. Terus ada tempat gym itu kan, buat fitness kayak gitu. Nah jadi area pantauan saya itu agak luas juga. Dan saya jaga juga berdua tuh. Nah di situ pun posisi saya juga baru pindah tugas ke apartemen tersebut. Kebetulan rekan saya yang satu ini udah 1 tahun di situ dia. Udah lama lah ya. Udah lama ya, udah lama dari saya lah. Nah, cerita juga sih dia sering selama dia jaga situ sering ada juga lah hal-hal yang dialamin lah istilahnya ya, yang kadang-kadang gak masuk di akal kata dia kan. Nah singkat cerita, malam kan kita per 2 jam kita patroli tuh. Iya. Dari ujung taman sampai ke ujung lagi itu kejadiannya udah di atas jam 12 lah, udah malam, aktivitas juga udah nggak ada kan. Biasa suka ada orang yang masih main basket, kadang-kadang malam-malam itu kan ada yang jalan-jalan di taman. Nah ini udah nggak ada tuh, posisi sepi. Dari awal taman sih nggak ada apa-apa tuh, tempat taman bermain, terus ke area kolam renang, ke area lapangan tenis, sampai ke ujung di atas itu kan ada lapang basket, sama tempat fitness tuh. Dan kebetulan ruangnya ruang kaca. Nah, selama patroli itu kan saya ngobrol tuh, buat ngilangin kejenuhan juga sama teman saya itu. Saya asik ngobrol, dan saya nggak taunya teman saya itu nggak ngikutin saya. Dia jalan sendiri tuh. Teman saya udah berdiri di belakang, berhenti dia. Saya jalan sendiri, nah pas di ruangan fitness itu, kan kaca tuh ruangannya. Saya lihat kayak ada sosok lah, istilahnya kan. Awalnya sih saya kira kayak pelan posisi terbalik. Karena kayak ada rambut itu kan. Itu pelan apa sih? Saya perhatiin. Saya center, kayak bukan pelan. Makin lama saya liatin, maju tuh dia tuh. Ngedeketin kan. Waduh, itu kayak sih bukan apalah, bisa bukan yang tadi saya kira pelan itu, bukan sebenarnya. Wah udah gak beres nih, karena bentuknya itu kayak bentuk badan, cuma dia nggak ada tangan sih, nggak ada kaki, cuma kain, kayak semacam kain putih gitu kan. Terus rambutnya panjang, cuma si wajahnya itu nunduk. Dia si wajah itu nggak jelas, cuma ketutupan rambut kan. Wah ini nggak beres nih saya bilang kan. Saya balik tuh, terbalik ke teman saya. Nama teman saya itu Karyanto tuh. Tok, udah yuk balik.
Lah saya lihat teman saya udah nggak ada. Ternyata dia udah ngeliat duluan. Jadi pas saya jalan ke area tersebut, teman saya udah ngeliat duluan. Dia berhenti tuh, tapi dia mau manggil saya nggak bisa kata dia. Dia diam aja di situ. Saya balik lah. Si Karyanto masih udah di sebelah sana, dia udah berdiri aja kan nungguin. Saya jalan, "Tok, itu apa tuh di belakang?" "Iya, dari tadi saya ngelihat ya, saya mau manggil nggak bisa." Kayak dia mau manggil kayak susah lah, kayak berat gitu kata dia kan. Akhirnya saya jalan lagi, saya lihat ke belakang. Kan tadi awal kan di dalam tuh, di dalam ruangan fitness itu kan. Itu udah di luar. Udah di luar tuh. Cuma posisi berdiri ke arah kita nih, ngadepnya. Saya lihat ya itu, putih. Kalau di perawakan sih, kalau cewek ya terlalu tinggi juga sih. Tinggi sih. Rambutnya panjang. Pas ngeliat ke arah kita juga sih. Waduh, gitu. Udahlah, kita pergi aja. Selama saya jalan itu, teman saya ngeliat ke belakang, itu masih ada di belakang. Udah, saya jalan terus. Pas udah agak jauh tuh, setelah ke belakang udah nggak ada. Iya, kira-kira. Cuma sebenarnya saya juga pengen lari. Ya karena kita sebagai security juga kan nggak tensin juga lah kalau saya bisa lari kan. Iya benar. Ya untungnya saya juga ada teman. Mungkin kalau saya sendiri bisa jadi saya lari. Cuma karena ada teman ya berani juga lah saya kan. Dan ternyata sih dari cerita-cerita situ emang sering rekan-rekan security yang lain juga di situ sering ngelihat sosok kuntilanak. Ya itu kuntilanak sih kayaknya sih. Cuma yang saya lihat ya seperti itu, cuma kayak kain putih sama wajahnya kayak tangan kaki sih nggak kelihatan, nggak kelihatan bentuknya kayak gitu. Gila. Jadi dikira pelan. Kayak pelan kebalik kan, kayak bentuknya itu. Gak tahu kok dia maju kan, nyamperin. Waduh, pas begitu sosok udah jelas, langsung saya putar balik tuh. Iya benar. Iya. Dan sejak kejadian itu ya udah istilahnya kayak kita jaga juga sering gantian lah, maksudnya nggak sampai ninggalin terlalu lama juga, temen juga kasihan juga kan. Kalau kita mau toilet atau kemana ya kadang-kadang bareng juga sih. Udah temenin lah bareng soalnya kan sering banget di situ orang pada sering ngeliat, sering pas jam-jam pas jaga-jaga malam itu lah, pas lagi jaga shift malam itu, iya. Bang Firman, berarti ini kejadian-kejadian yang di apartemen tadi itu sekitar tahun berapa tuh Bang? Yang awal tuh 2004. Yang awal 2004 ya, yang kedua itu? Yang kedua itu sekitar 2016-an lah. 2016-an. Jauh. Nah, pas tahun 2017, saya habis kontrak. Oke. Pindah ke area daerah Cibubur. Pindah tugas. Tempat apa itu kebetulan di sebuah showroom. Oh, sekarang showroom mobil. Nah, itu. Showroom mobil bener ya? Ya, udah gitu ya situ juga. Kebetulan showroomnya agak besar juga karena stok untuk ke daerah area Jabodetabek nyimpennya di situ. Oh, oke. Jadi ada berapa cabang showroom untuk stok kendaraan unitnya itu disimpan di situ. Jadi dibanding showroom yang lain itu agak besar juga. Kalau showroom lain kan rata-rata kan cuma penjualan sama servis. Yeah. Nah, sini dia juga stok barang juga, stok unit, sama ada body repair. Oke. Nah, body repair itu kan perbaikan kendaraan yang kayak tabrakan atau kecelakaan lah. Nah, situ ada. Nah, jadi di situ pas baru pindah ke situ, kebetulan saya di situ jaga juga sama tuh, 12 jam juga. 12 jam kan karyawan itu paling malam itu cuma sampai jam 7 lah. Udah pada pulang karyawan itu kan dari bagian mekanik, dari staff marketing segala macam tuh jam 7 itu udah. Jam 7 malam udah nggak ada lah. Udah nggak ada aktivitas. Cuma di belakang itu ada mes karyawan buat mekanik. Oh, karena ada tinggal situ, cuma karena ada berapa orang mekanik yang tempat tinggalnya jauh. Nah, di lantai 2 itu di belakang ada ruangan dijadiin mes istilahnya buat tempat tidur karyawan. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9-10 lah. Di posisi pos security itu kan ada dispenser, cuma dispenser rusak. Jadi istilahnya cuma bisa buat air biasa aja. Ya kita kalau bikin kopi, mau nggak mau harus ke ruangan dalam tuh. Ruangan customer buat nunggu. Ruang tunggu customer kalau mobil servis apa tuh ada ruang tunggu customer situ. Nah,
saya ambil Air air panas ya kan. Nah posisi kan karena udah tutup kantor, gelap tuh. Penerangan juga cuma ada berapa titik aja di sini kan. Saya izin sama saya ke dalam dulu ya, saya ambil air panas, bikin kopi. Lalu ada tuh di ruang itu waiting room ya kan, buat nunggu customer, buat nunggu servis. Udah, saya masuk ke dalam. Posisinya itu si dispenser itu deket dengan loket pembayaran. Kasir kan ada kasir. Terus di depan kasir itu ada ruang office buat staf mekanik, supervisor mekanik sama manajer bengkel lah istilahnya kan. Saya lihat ada orang di dalam situ. Di mananya? Di ruangan itu kan. Di salah satu ruangan ada 3 ruangan tuh. Iya. Di salah satu ruangan itu ada orang. Yang saya perhatiin dia lagi posisi bersih-bersih, kayak lagi ngelap-ngelap kayak gitu kan, kayak ngelap meja gitu kan. Ini abang ngeliatnya dari mana? Dari Ya, saya pas ngambil posisi ini kan ruangan kaca. Oh, ruangannya kaca. Ruangan kaca kan, Iya. ruangan kaca. Udah gitu dia ada tirai, cuma si tirainya kebuka. Kayak kebuka. Siapa malam-malam misalnya kan? Perasaan udah nggak ada karyawan. Saya ambil minum. Kalau mekanik sih kan cowok kan istilahnya kan. Kalau mekanik cowok, ini cewek, yang saya lihat itu cewek ini. Lagi ngelap meja. Saya samperin tuh ke ruangan tersebut kan. Saya buka nggak ada. Nggak ada orang sebagai ini. Dia kalau keluar lewat mana asalnya kan. Udah akhirnya saya balik lagi tuh ke pos security kan. Sekarang ambil panas. Nah saya jaga bertiga. Kebetulan salah satu rekan saya itu dari awal pembangunan showroom tersebut, dan kebetulan dia juga warga sekitar. Warga sekitar yang dijadiin security juga di situ. Jadi dari awal proyek pembangunan dia udah ada di situ. Saya cerita ke dia kan, tadi di dalam kayak ada orang. Siapa? Udah nggak ada, karyawan udah pada pulang semua kok. Katanya. Cewek siapa? Katanya, udah nggak ada. Ya anak-anak di belakang kan ada mekanik 4 ya tinggal di mes. Kan cowok semua. Iya benar. Iya. Serius, sebelah tadi saya lihat di ruangan ada. Katanya nggak ada, orang nggak ada karyawan cewek. Katanya. Udah yuk, temenin tuh sama dia tuh. Cek lagi kan, dicek lagi ya di semua ruangan emang nggak ada. Akhirnya kata saya, istilahnya salah lihat kali, dia bukan orang saya lihat jelas kok, saya bilang kayak lagi ngelap-ngelap meja kayak gitu kan. Ya udahlah, kata orang nggak ada kok. Ya kebetulan kan CCTV ada tuh di pos security itu. Nah di salah satu teman saya kan mantau CCTV kan. Dan tadi juga saya lihat nggak ada siapa kok di situ, katanya nggak ada orang. Oh ya udahlah, kalau memang nggak ada kan mau bilang gimana lagi? Walaupun saya ngelihat kan istilahnya, cuma teman saya yang CCTV juga ngelihat apa-apa. Terus pas saya cek juga emang nggak ada kan di ruang tersebut. Nah per 3 jam kan kita patroli tuh. Saya sama teman saya, nah kebetulan yang orang lama di situ itu, dan kebetulan dia juga warga situ juga kan. Jam 1 lah sama 1 malam tuh, saya patroli sama dia. Kita kan ngecek tuh ke ruangan office, apa ada AC yang belum dimatikan atau lampu-lampu yang belum dimatikan, kita cek semua. Nggak ada apa-apa, terus ke area mekanik tuh untuk perbaikan kendaraan, servis. Servis juga aman, nggak ada apa-apa. Di area servis itu, paling ujung itu area body repair. Jadi area body repair itu ya ada berapa kendaraan yang kondisinya udah rusak parah dan udah berapa lama belum ditanganin juga. Ya kendaraan yang kecelakaan lah, yang tabrakan atau nabrak gitu kan. Berarti ini masih di lantai 1 ya? Ya, lantai 1. Kebetulan dia 2 lantai itu. Kalau yang lantai 2 itu dia stok unit baru ada di atas. Nah, singkat cerita, saya masuk ke area body repair tersebut. Nah, sebelumnya itu yang pas kita masuk ada kucing tuh. Kucing. Warna putih sih kucingnya juga. Kita sampai ke area tempat painting, tempat cat. Kita cek juga, terus pas ke belakang, ke area mobil-mobil yang rusak parah itu. Saya dengar kayak suara orang ketawa tapi ditahan. Saya nanya sama teman saya, suara apaan tuh? Paling kucing tadi kali. Kucing yang beda lah suaranya, saya bilang kan. Kucing nggak kayak gitu suaranya.
kucing gitu, suara kucing gitu. Kita cek, akhirnya pas mau kembali lagi ke pintu keluar, suaranya makin jelas. Kalau dibilang suara kucing, saya yakin bukan suara kucing karena kayak suara orang ketawa tapi kayak ketawa ditahan kayak gitulah. Dan suara juga kayak suara cewek gitu kan. Suara cewek ketawa. Iya betul. Saya nengok ke belakang, kebetulan kan mes karyawan itu di atas, pas di atas ruangan tersebut ada jendela juga. Ada kain tuh, turun panjang banget kainnya putih. Ya turun ke bawah itu kan. Kaget juga kan, udah gitu kan penerangan juga agak gelap juga kan, gak terlalu terang juga. Ya ampun, itu kain apaan? Wah itu gordeng gitu, itu bukan apa-apa. Tapi setelah itu kalau gordeng kan pasti diem kan? Iya. Ini kayak ngejar kita tuh, kayak nyamperin kita kan? Saya perhatiin, tambah panjang. Akhirnya sama teman saya, karena berdua kan, kita ngecek pas lihat ke atas, ada posisi cewek tapi kebalik. Istilahnya badannya di atas, si Valnya di bawah. Nah, jadi si kain itu ya itu menjulur ke bawah itu. Kita senter pakai itu, makin jelas ketawa langsung terbang tuh, hilang istilahnya kan, langsung nggak ada. Sosok cewek terbang, tapi terbalik dia pas terbalik itu posisi tengah apa tengkurap? Enggak, ke kepala di bawah. Oh iya gini. Nah turun gini, jadi rambutnya sama si kain itu turun ke bawah. Semua itu. Saya keluar, saya juga mungkin kalau sendiri udah otomatis saya juga lari, cuma karena berdua ya berani juga saya kan. Sosoknya jelas nggak ngeliat? Jelas. Mukanya juga gitu. Mukanya itu istilahnya emang sosok. Tapi kan posisi itunya dia kebalik. Jadi si mukanya itu ke arah tembok. Oh. Jadi dia kayak nempel di tembok gitu. Cuma si badannya kayak di atas, kepala di bawah. Iya. Saya keluar, nah teman saya ke toilet. Saya sendirian tuh balik ke pos. Ya akhirnya saya lari juga sih. Karena agak takut juga kan, teman saya ke toilet, saya langsung balik ke pos. Salah satu kan teman saya jaga di pos. Ini, jadi pos tuh jaga CCTV. Saya kembali ke situ. Teman saya itu namanya Salim. Nah, teman saya nanya, Salim mana? Salim lagi toilet dulu sebentar, dia bilang. Lah, lo tinggalin? Ya, orang dia bilang saya suruh duluan. Oh ya udah kalau gitu. Udah saya ngerokok tuh. Nah teman saya yang jaga CCTV itu dia keluar. Gantian, lo yang mantau CCTV itu. Saya pengen ngerokok juga. Ya udah akhirnya kan gantian tuh. Saya pantau CCTV. Nah di CCTV saya lihat teman saya yang tadi ke toilet itu kayak orang panik. Lari nabrak pintu. Jadi kan kalau pas malam itu kan pintu ditutup. Iya. Cuma ada satu pintu akses kita patroli aja tuh yang kebuka. Nabrak pintu dia, kayak buka-buka pintu, kan karena udah terkunci dia balik lagi ke pintu yang satu, kunci juga dia balik lagi. Salim kenapa? Saya bilang kan istilah, panik dia itu. Saya panggil teman saya yang satu lagi. Salim kenapa itu? Saya bilang kok pintu ditabrak kayak gitu. Nah dia langsung pergi tuh ngejar ke Salim. Salim langsung keluar, teman saya itu yang satu lagi itu mukanya udah pucat, panik dia. Akhirnya kita tenangin kan, ada apa? Jadi pas tadi kita misah, yang dia ke toilet, saya kembali ke pos. Pas area keluar dari toilet itu kan ngelewatin tempat perbaikan itu, tempat servis. Yeah. Nah di situ ada tempat sampah. Dia ngelihat di atas tempat sampah itu kayak ada pot bunga. Coba pas tadi kita lewat juga nggak ada pot bunga di situ kan. Yeah. Dia perhatiin, dia center. Tahu apa bang? Kepala pas dia lihat, si kepala itu muter, ngeliatin ke dia, jatuh. Panik lah dia kan lari kan. Padahal ya, teman saya itu emang udah paling lama di situ dan dia juga orang asli situ. Langsung ya kita juga pas itu kan namanya orang udah kondisi seperti itu kan kita coba sadarin dulu kan. Tenang dulu sebenarnya ada apa. Dia belum sempat cerita juga kan awalnya kan. Pas sudah kita kasih minum udah tenang, baru dia cerita kayak gitu kayak dia. Ternyata kepala rambutnya panjang,
Dan ternyata bukan bunga, ternyata itu kepala itu. Dia perhatiin, si kepala itu balik lihat ke dia, jatuh gelinding. Lari, dia panik. Makanya dia, kenapa kata dia sampai dia nabrak pintu, dia sampai lupa itu kan pintu mana yang kebuka itu dia sampai lupa. Dia saking paniknya itu. Nah, akhirnya semenjak itu kalau kita patroli pasti berdua. Nggak pernah sendiri lagi? Nggak pernah sendiri lagi. Kita nggak berani sendiri. Akhirnya saya tanya-tanya, kebetulan ya ada karyawan juga kan, orang lama juga yang tinggal di situ. Dan ternyata lahan bangunan tersebut tuh tadinya tuh ada tanahnya keluarga dia. Maksudnya? Ya, dan dia cerita si tanah dia itu dibeli buat dibangun showroom tersebut. Ada beberapa kuburan keluarga dia yang di situ. Oh. Dan posisinya pas di tempat yang sekarang dijadiin body repair tersebut. Tadinya itu bekas kuburan. Kuburan keluarga. Kuburan keluarga, iya, betul. Nah, saya juga baru tahu itu. Ya, kayak kita semenjak itu ya tiap kali patroli berdua. Tadinya kita sendiri-sendiri itu awalnya tuh. Tapi kalau memang lagi, ya kadang kita juga kan ada rasa takut juga kan, kita temenin. Nah, setelah kejadian itu ya udah fix kita patroli, ada yang nemenin di berdua. Nah itu kan tadi kejadian yang Bang Firman alamin nih sama teman-teman sesama security. Berarti masih ada lagi nggak kejadian-kejadian yang dialamin karyawan apa mekanik di situ gitu? Apa pengunjung? Ada. Kalau yang paling sering itu mekanik yang tinggal di mes. Nah itu gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi tiap kali, pernah ada beberapa mekanik yang cerita, di saat mereka keluar dari mes itu kan kamar mandi itu posisinya dekat ke area turun ke tempat body repair tersebut, tempat perbaikan tersebut. Sering ada orang kayak secara lagi mandi, padahal nggak ada yang lagi mandi di situ. Ya ada suara lagi, bahkan ada yang pernah dengar ada yang suara kayak orang lagi nyuci, kayak orang nyuci pakaian. Itu paling anak-anak mekanik, karena mereka mungkin udah lama juga tinggal di situ dan ada sekitar 4 orang ya berani juga jadi kan. Tapi kalau yang lainnya pulang kampung, bisa tinggal 1 orang nggak berani dia pulang semua. Iya. Tapi kalau misalnya ada 2-3 orang mereka berani tinggal di situ. Tapi kalau kondisi teman-temannya pada pulang ya mereka juga pulang juga. Akhirnya, saya juga kalau sendiri nggak berani Pak tinggal di mes juga. Ya, berarti emang udah angker. Emang udah angker juga sih. Sampai sekarang masih ada showroom? Showroomnya sekarang kebetulan udah tutup. Oh udah tutup? Iya, udah tutup. Pindah ke daerah Jakarta Timur. Iya, tapi bangunan masih ada. Bangunan masih ada? Jadi apa sekarang? Belum ada dibikin apa, belum. Kosong. Berarti masih kosongan? Masih kosong sekarang, ya. Itu terakhir kemarin saya dengar dari teman saya itu udah sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya mungkin karena pasarnya kurang atau gimana, jadi salah satu cabang ditutup, termasuk cabang yang tersebut itu ditutup. Sekarang udah kosong kondisinya, nggak ada yang jaga. Teman saya juga udah nggak jaga di situ sekarang. Sekarang Bang Firman pun bukan di situ lagi kan kerja? Bukan, sekarang saya kerja di daerah Cikarang. PT? Iya, di daerah Lipo Cikarang. Ya. Belum ada cerita baru nih dari PT ini berarti? Ada juga sih, wih, apa tapi itu? nanti dah itu. Iya. Kira mau sekalian langsung. Oke, Bang Firman. Dari cerita lu nih, gua mau nanya nih Bang. Berarti itu kan showroom bekas tadi tanah kuburan keluarga ya? Iya, ada beberapa area itu yang ternyata tadinya bekas kuburan keluarga. Nah itu kan dibeli berarti? Betul, iya. Betul, ya. Pas dibeli itu, pas mau dibangun showroom itu berarti udah dipindah apa belum? Udah dipindah. Jadi dipindah, begitu lahan tersebut dijual, dibeli sama pihak showroom tersebut, nah, jasanya sama keluarga yang bersangkutan sudah dipindah ke pemakaman umum. Ya tadinya kan jadi rumah. Nah si pemakam itu karena kebiasaan orang daerah tersebut dikubur di dekat rumahnya, karena punya lahan lah istilahnya kan, lahannya agak luas. Iya. Jadi dikubur di area situ. Karena kan banyak juga kan rumah-rumah orang, Iya. rumah-rumah orang Betawi tuh. Iya betul. Ditaruh di kuburannya. Nah, kuburan di area depan rumah kayak gitu. Itu bukan maksudnya nakut-nakutin, enggak, itu ada filosofinya loh. Itu biasanya filosofinya gini Bang, kalau biasanya yang saya tahu ya dari teman saya yang orang Betawi, itu katanya biasanya biar kita tuh selalu dekat sama selalu ingat sama kematian. Jadi setiap keluar rumah
ada kuburan depan rumah, Betul, biar betul. kita tuh inget terus, oh kita tuh bakal mati juga, biar kita nggak lupa sama yang di atas. Gitu sih Wah, sebenarnya. mungkin ya sama juga kali mungkin di daerah tersebut seperti itu. Jadi kuburan keluarga dikuburkan di lahan pekarangan rumah mereka itu. juga ya. Makanya, jadi bukan emang maksud kenapa ada kuburan depan rumah itu, mungkin ada sahabat lonceng yang belum tahu mungkin ya, tapi ya itu maksudnya. Karena emang ada filosofinya, biar kita selalu ingat sama kematian. Katanya sih gitu, Bang. Betul. Tapi karena mungkin tanah tersebut pihak keluarganya membutuhkan mau pindah atau gimana, akhirnya ya dijual ya, dengan konsekuensinya ya kuburannya dipindah. Juga, Betul iya. ya. Jadi sudah dipindah ke tempat pekuburan umum akhirnya. Ya. Dan berarti sekarang Bang Firman udah nggak kerja di showroom itu lagi ya? Udah enggak ya, betul. Sekarang di PT di Cikarang. Di ya? daerah Cikarang sekarang ya. Berarti bareng sama Bang Heri juga deh. Betul ya. Bang Heri Fauzi yang kemarin mampir ke sini juga nih, ke Lonceng Misteri waktu itu, cerita tentang pabrik juga ya? Tentang pabrik ya? Tentang pabriknya ya? Oke. Thank you banget nih Bang Firman udah main-main ke sini nih. Oke, Jangan kapok sama-sama. pokoknya. Waduh, enggak. Saya malah nanti kalau misalnya ada cerita lagi saya balik lagi ke sini. Oh, siap. Kalau Siap. kalau ada temennya yang mau cerita lagi di sini, silakan. Nah, itu tadi cerita dari Bang Firman. Gimana nih menurut kalian cerita dari Bang Firman? Boleh banget tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jika ada yang ingin ditanyakan nih sama Bang Firman, bisa banget langsung nanya langsung ke Bang Firman ini. Bang, ada sosmed atau apapun? Ada. IG ada? Ya, IG ada juga ya. Ada, boleh dikasih tahu Bang, IG-nya apa? Sama sahabat lonceng nih. IG-nya itu, aduh, saya lupa lagi. Facebooknya. Ya, Facebook. Oke, Bang. Facebook aja, Bang. Facebook aja deh. Iya. Facebooknya ya Sepirman. Hah? Sepirman. Chef Firman. Oke, Iya. ntar linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi dan bakal gue munculin di layar ya. Nah, bagi kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget kan, bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung PN aja ceritanya di situ ya. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Firman juga izin pamit. Dadah.